Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaannya udah semua. Pak Syekh Zaidan. Doanya udah semua Syekh Zaidan. Jadi dari anak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Takutnya ada yang doa ketinggalan, jadi udah di sekalian. Amin. Yang anak bingung tadi, anak hampir merem. Tadi kayak bahasan pertamanya. Pembukaannya ini Syekh Zaidan. Udah mulai ke sana kayak Ahmad bin Agil. Ini ikutnya yang mana anak bingung. Jadi dirampokin semua nih ya. Kalau dulu Hatim Atos masih di Alwa ngikut Hai Umar. Udah keluar jadi mantu Habib Rizik, jadi Habib Rizik kan ya kan. Ya bunglon. Jadi dulu aneh begitu. Alhamdulillahirabbil alamin hadana li hadza ya man dallana wa hadana. Pakai saja semuanya ngikutin Habib Umar. Jadi mantu Habib Rizik, jadi Habib Rizik. Ya, Masya Allah. Ini jangannya mantu siapa nih? Karena bingung nih. Aduh, bahaya nih. Doa beres, itu beres semua, tinggalin aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan daripada kitab Fadlul Mukhtarah. Sekarang bagian bagian fadilah dakwah. Terutamanya orang berdakwah mengajak kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sadaqah ay yata'allama al-mar'u muslim ilman thumma yu'allimuhu akhahu muslim. Sebaik-baiknya sedekah itu adalah orang yang belajar ilmu agama. Ya. Seorang muslim belajar ilmu agama. Pastinya belajar ilmu Islam ya. Wa yu'allimuhu akhahu muslim. Dan setelah itu dia ajarin sama seperti gabungannya sama apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Isinya apa maksudnya? Ya ini. Belajar ilmu agama, bagikan di amal. Afdhalus shadaqah. Maka dibilang apa? Kun alim au muta'allim au sami'an au muhibban. Banyak jadi perkara-perkara yang mana tujuannya satu, cuman saking kita ini banyak gak ngerti, banyak yang ngebet dijabarin lagi, diperindah lagi, diperingan lagi ya kan. Jadinya khairunas anfa'uhum linnas. Udah gitu ada lagi Nabi Abdul Sadaqah, jadi kasih tahu apa sih manfaatnya, apa yang orang manfaat itu apa ini. Sampai terakhir tuh dikasih tahu kun aliman, ya sama juga tujuan ke situ. Jadilah orang yang alim, orang yang ngerti ilmu agama. Au muta'alliman, kalau nggak bisa jadi orang pengajar, jadilah orang yang belajar. Au sami'an, kalau ente nggak bisa belajar, nggak bisa ngajar, nggak bisa, jadi orang pendengar aja. Au muhibban, udah ente nggak bisa ngajar, nggak bisa belajar, nggak bisa juga nggak sebebel gitu. Ya, nggak dengar juga nggak mau. Muhibban, cinta terhadap ilmu atau cinta kepada orang-orang yang belajar. Ya. Wala takun khamisan, ya ini menduga orang yang benci. Dakwah itu kan sekarang keutamaan dakwah. Dakwah itu nggak semuanya orang dengan cara bermimbar, nggak semua dengan cara bermimbar, nggak. Dakwah itu banyak caranya. Dengan kita memfasilitasi dakwah, hadrah dakwah. Kita kan senang. Kadang-kadang ada orang yang lewat Selasa lewat, karena berkembang dari kepada ketua Om Faris. Ya. Hadrahnya berkembang, nikmat, gendang-gendangnya beriramanya enak didengar. Orang lewat pertama, biasa aja, kedua, ketiga, keempat, penasaran dengan amat, masuk. Ada. Itu dakwah. Memanggil dengan cara apa ya? Di dahulu kalau dakwah, di dahulu itu, Anda dulu mau masuk pesantren karena apa? Karena hadir marawis.
senang karena Haji Waris, emang dari dulu suka main Haji Waris. Karena itu, anak masuk pesantren. Jadi cara dakwah tuh banyak. Orang memfasilitasi dakwah. Karena ada orang memfasilitasi yang beliau nggak bisa ngajar, ya udah fasilitasi itu tempatnya sama dakwah. Orang belajar dari sini dakwah. Nanti orang keluar dari sini alumni kombinasi ya, alumni kombinasi keluar. Ternyata beliau ngajakin orang cuma salin yang lain-lain kan bisa. Kampus di sini kan dari sini ngajakin yang lain bisa cuma salin lagi. Kombinasi libur hari ini adanya Selasa orang. Kebong nggak ada, kita ke tempat yang lain. Itu dakwah, ngajakin. Ya. Jadi banyak cara dakwah banyak, bukan dengan orang belajar gini aja kan. Tapi syukur-syukur antum datang, yang satu antum fasilitasi, antum mendengar juga. Sampai rumah antum ngajarin. Ngajarin itu nggak mesti sejam, 2 jam, 5 jam, enggak. Kayak sekarang nih, kita nih dapat ilmu apa? Kata Rasulullah, afdhalus sadaqah ayata'allamul mar'u al-muslim ilman tsumma yu'allimuhu akhun. Ini kita dapat sampai rumah, kita sampein sama anak cucu kita, teman tetangga. Ternyata kalau ente bisa sedekah itu, bisa belajar terus mengajar itu sudah kok bayar loh. Kita ngasih tahu gitu. Ternyata dia ngamalin itu dakwah kita. Selama dia mengerjakan karena omongan kita, sekali ngucap itu seumur hidup dipakai dan dicatat sama Allah terus. Apalagi sampai dia amalin, ntar dia bagi lagi ke anak cucunya terus. Makanya MLM yang paling baik ini media multi level marketing ya, yang multi level marketing ya. Kayak ini. Itu Rasulullah yang bilang, afdhalus sadaqah ayat ta'alam, sebaik-baiknya sedekah orang belajar terus mengajarkan, ya kan? Gala Isa alaihi salam dan diriwayatkan ya, berkata Sayyidina Isa alaihi salam, man ta'allama wa amila wa 'allama yad'u 'aziman fi malakuti samawati. Orang yang belajar dan mengamalkan terus mengajarkan, dia dipanggil orang yang mulia, yang agung. Di mana? Di antara malaikat-malaikat langit. Dia dikenal sama malaikat-malaikat. Berarti yang mengenal dia bukan manusia aja. Dia bisa tahu karena siapa? Allah yang bersayang. Allah yang bilang, ya malaikat catat namanya fulan bin fulan hari ini tanggal sekian jam segini. Dia ngaji madrasah. Anak senang karena apa? Di tempat itu disebutkan nama-nama Nabi, nama Allah lagi dan Burdah. Burdah Al-Madih. Ya. Pujian semuanya muji Allah, muji Nabi. Bos kalau dipuji-puji cair gak? Cair. Gak ada bos itu kalau nggak dipuji nggak cair. Kadang-kadang bosnya pura-pura kicing-kicing padahal dicatat ya ini cair ya. Ini sama, apalagi ini yang punya dunia alam semesta semuanya. Ya. Jadi kata Sayyidina Isa apa? Nabi Isa bilangnya orang yang belajar, mengajar dan mengamalkan itu dipanggil mulia sama malaikat yang ada di langit. Makanya orang, ya kan, kita tadinya nggak kenal, tapi karena kita suka nyapa, misal ada yang lewat, sapu atau nggak kenal, pertama kedua karena suka dimana di Batu Sari. Lama kelamaan pengen tahu siapa sih namanya Mungkin yang suka gosipnya, siapa namanya Safrul. Besok kenal kita. Ini Safrul yang sama. Kita pun sama Nabi begitu. Kita manggil Nabi ya Nabi awal nggak kenal sama kita. Ya, ini pengibaratan. Gak mungkin Nabi nggak tahu umatnya. Cuma pengibaratan. Kita ini orang awam baru masuk, baru mulai nyemplung kenal Nabi. Pertama suka ngobrol Nabi. Kata Nabi, sahasi ya kan? Sekali, 2 kali, 3 kali. Udah saking keseringannya, lama-kelamaan Noel, siapa namanya pengen ya? Ucup pak. Ya. Nama kita sebut. Nah makanya kalau ini
kata guru saya kalau misalkan ketemu sama orang-orang alim, kita biasain nama kita tuh sebutin namanya. Jadi kayak ada Habib Umar misalkan, kita setelah itu Habib Umar, mau beliau manggil lagi nggak manggil lagi, yang penting bilang bahasa Arabnya ma'akum, yang bahasa Arab ma'akum Abdullah bin Syahran nih, bang ma'akum Abdullah Syahran. Jadi mungkin satu ketika pas lagi dibutuhin, tadi inget tuh ada yang mengucapin namanya Abdullah. Makanya kalau mau orang alim itu kan biasanya kita kalau ketemu sama bos-bos ini sih kalau lagi di depan meeting tiba-tiba Roy, oke ya kan? Ya kan sama. Ya kan? Biasa ketemu itu kita baru kenal nih, ketemu Ujang, Cek, Asep, Suganda. Sama saling mengenalkannya itu. Makanya kata ulama kalau sama apa kata saya kalau ketemu ulama itu kasih tahu nama kita. Bersama antum Abdullah Syahab, bersama antum sebagai Faiz, bersama antum Safrul. Ucapin karena kita nggak tahu mungkin satu momen dia butuh minta tolong apa, tahu nama kita. Walaupun kata orangnya lupa. Ya Abdullah, ya Safrul. Dan kita langsung iya. Ya mudah-mudahan gara-gara di situ nama kita dicantumin di sini kan. Berharap nama kita masuk di hati mereka. Jadi cara dakwah banyak. Allah Ta'ala auha ila Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Musa, ta'allamul khair wa'allimah nas. Ya Musa, ya, kata Allah apa? Belajarlah yang baik. Berarti kan yang mengenalkan Allah ya kan. Belajar yang baik dan ajarilah kepada manusia. Ini Allah yang nyuruh. Ya. Wahyu kepada Musa, Nabi Isa dan Musa. Fa inni munawwir lil muallimul ilmi. Sesungguhnya akulah yang menerangi bagi orang yang mengajari ilmu. Ini Allah yang bilang. Kalau udah bos yang bilang, apapun bakal terjadi. Dan nggak mungkin ada kemunafikan. Bukan kita manusia nih saling munafik, saling bohong ya. Ini Allah yang bilang. Fa inni munawwir. Ini fa inni bagian sesungguhnya akulah. Maka akulah. Ini bertakitan ini. Sesungguhnya akulah yang menerangi lil muallimul ilmi untuk mereka yang mengajarkan ilmu wal muta'allimi dan juga mengajarinya. Apa? Yang diterangin apa? Kuburahum. Kuburan mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngejamin saya bakal nerangin kuburan mereka. Bos dunia masih banyak bohong. Keluarin target, saya kasih bonus. Ya. Setelah keluar, capai target, keluarin deh. Nanti karena banyak kejadian. Ya. Tapi kalau Allah, nah, ya. Kalau kita punya duit 1 M mau dikeluarin 1 M, 100 juta aja atau 50 juta lah, kurang. Karena ngurangin bagi dia. Tapi kalau Allah mau ngasih triliunan, buat triliun gak ada kurang-kurangnya. Makanya orang kalau udah sama Allah ya udah. Masa Allah yang janji bohong? Ya. Kita aja dijamin sama Allah dari awal sampai mati aja dijamin makannya. Allah nggak bohong. Mau orang kafir, mau orang muslim, Allah jamin. Sekarang masalah begini masa bohong? Ya. Gak ada yang bohong. Wal muta'allimi juga orang yang belajar. Kuburan mereka hatta la yastauhishu dimakan sampai mereka itu di tempatnya nggak terasa kesepian. Amin Allahumma amin. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dicatat bagi orang-orang yang belajar atau mengajar. Intinya salah satu dari mereka masuk gitu kedapatan. Kedapatan apa? Pencahayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kubur nggak ada. Siapa yang mau pakai lampu 1000 watt tetap nggak ada urusan. Ya. Tapi kalau Allah yang jamin, yang punya PLN kuburan ya nggak? Iya siapa lagi?
yang punya kekuasaan semuanya, Allah yang mau. Ya kan kita sekarang lihat aja bos-bos. Dia sendiri yang penting kamar saya bagus. Gimana dia aja duit dia. Nah, apalagi ini bosnya. Allah ya. Hatta la yastauhishu, sampai mereka tidak merasa kesepian. Jadi tenang aja. Makanya banyak daripada ulama-ulama kita, alhamdulillah yang kita tahu makamnya yang sampai sekarang masih gali-gali. Karena apa? Karena mereka tidak berubah jasadnya atau kain kafan masih mesti kayak Syed Muhammad Maliki ya. Syed Muhammad Maliki gitu. Nah, dalam itu beliau sampai sekarang nggak dilepas. Terus kalau masalah Mbah Maimun, Kiai Maimun, Masya Allah ya, beliau jasadnya masih utuh. Ini di Mekah itu di Baki ya. Di Baki itu satu kuburan, kalau kata kita dimana, di Los sama Trader tuh satu doang se-kota Mekah yang meninggal dikubur situ. Jadi setiap 6 bulan sekali dibuka, 6 bulan dibongkar, lihat utuh nggak jasadnya. Kalau utuh lihat setahun, dibuka lagi utuh nggak. Kalau udah sampai 2 tahun per 6 bulan dibuka, 2 tahun utuh, itu nggak bakalan namanya bongkar lagi. Berarti orang alim. Habib Muhammad Abdul Maliki itu termasuk beliau pas dibuka itu rambutnya tumbuh, nambah gondrong, kuku panjang, kan orang udah mati udah lain. Tapi ini katanya, kata beliau yang pada ngeliat, itu rambutnya numbuhnya kayak orang masih hidup, seger ya. Itu beliau orang yang bisa, yang kita lihat banyak ulama-ulama kita, cuman maksudnya yang kita masih hitungan zamanin karena kita nggak ketemu aja. Tapi kita zamanin, kita tahu meninggalnya beliau tahun 2010 atau 2006, di bawah 2010 mau tahu, di bawah 2010 beliau kalau beli sesuatu yang buat dakwah itu nggak murah. Kalau muridnya pakai pensil, ada pulpen itu ke koperasi, di situ ada pulpen yang harga 10.000, ada yang 2.000, ada yang 2 juta. Beliau beli yang 2 juta. Kata beliau, saya pernah lagi tuh muridnya beli yang 10.000, kantong santri 10.000. Udah gitu kata Abuya, beli anak jam, beli yang mahal. Beli lagi itu ada pulpen 300.000 apa? Ada di Instagram ini buat mulia ini, nggak ada yang mutu yang murah, nggak ada. Jadi beliau tuh salah satunya yang ngikutin beliau itu Habib Sugap, Guru Al-Faqih. Nah, sekarang banyak yang ide. Nah, kalau Habib Sugap kan karena kita belajar beliau tahu beliau nggak pernah mau pakai yang murah, pakai yang mahal. Karena apa? Karena itu apa namanya, kita emang biar orang itu nggak nyepelin ilmu. Habib Sugap mobil paling bagus, handphone paling bagus, jam ampun ya. Jadi kata beliau, anak begini bukan pengen bangga-bangga, tapi buat mulia ilmu. Karena sekarang orang gelap sama dunia udah. Jadi niatnya buat mulia ilmu. Terus waqala Rasulullah SAW di Mu'ad, sabda Rasulullah SAW untuk Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu hina ba'athahu ila Yaman. Jadi Sayyidina Mu'adz disuruh berangkat ke Yaman sama Nabi SAW. Ya Mu'adz, dikatakan oleh Nabi, lan yahdiyallahu ala yadayka rajulan min ahli syirik khairun laka min an yakuna laka humurun na'am. Wahai Mu'adz, kamu pergi ya ke Yaman, terus Allah menyuruh kamu bimbing satu orang yang syirik kepada Allah untuk kau bimbing. Itu lebih baik daripada kamu memiliki onta merah. Onta merah ini onta yang Nabi ya, onta Nabi yang buat melamar Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah kalau salah ya. Onta Nabi, onta itu onta termahal. Satu onta zaman Nabi itu hitungannya 1 miliar berapa harganya. Sedangkan Nabi ngasih banyak, bukan cuma satu ya. Ini diibaratkan maksudnya apa? Sesuatu yang paling mahal di dunia itu kalah dengan apa? Dengan kita mengajak daripada orang syirik ataupun orang yang mau belajar agama kita tuntun. Itu lebih baik daripada itu. Maksudnya lebih berharga. Onta ini
mahal, termahal. Tapi kata Nabi itu lebih baik daripada kamu berhitung. Ya, maksudnya apa? Penting. Kita ngajarin orang, ngajak orang, itu lebih penting. Wa qala aidan li Ali karamallahu wajhah. Dan begitu pula Nabi Muhammad SAW ngomong kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humuri. Sama kayak Nabi Muhammad bilang, ya Ali, engkau membimbing satu orang, ya, itu lebih baik daripada kamu memiliki harta. Sama kayak tadi saya Sayyidina Mu'adz juga. Maksudnya apa? Ini kan ibaratnya orang punya barang termahal, ternyata ada lagi lebih mahal. Ya, itu. Karena apa? Mengenalkan orang kepada Sang Pencipta. Memberikan kesempatan orang senang di akhirat. Dakwah dengan cara apapun. Makanya dibilang apa? Yang keempat, ya pun muhibban. Kalau kita udah nggak bisa ngajar, belajar nggak bisa, terus ngedengerin udah capek juga, males. Cara cinta gimana? Ngedukung dengan apa? Apapun. Orang yang bisa ngedukung dengan materi, kasih materi. Orang nggak bisa ngedukung materi, ngasih fasilitas. Orang minta izin, maaf ya, ntar mungkin ada pengajian. Oh iya, itu termasuk orang cinta. Orang nanya di jalan, Majlis Taklim kombinasi di mana? Nanyanya dari lampu merah, Pasir Kuda. Oh itu terus ke sana, pertigaan belok kanan. Ada warna kuning-kuningnya, yang main hadrohnya jiming apa tuh? Saya tahu nggak tahu hadroh. Ya, diketuai oleh Pak Faris. Yang kalau beliau main sambil menghayati, sambil lihat nih santri-santrinya bagus nih mainnya. Tapi indah, wallahi. Dari tahun ke tahun, zaman ke zaman tambah bagus, tambah ajib. Orang seneng kalau udah begini. Hawanya udah bukan hawa-hawa hadroh biasa, luar biasa. Ini ya, mudah-mudahan tim hadrohnya diberikan kesehatan, diberikan baju koko baru. Kan? Iya. Ntar kalau misalnya dapat anak satu maksudnya ya. Kan barangkali loh, itu kalau sampai mereka punya hadroh punya itu, anak terboga stok dari sih baju. Kalau baju stok anak kasih ya. Udah dia punya seragam ya, walaupun ini akhirnya mah pensi namanya sarwa kenal aja. Ntar insya Allah bakal ada yang bakal ngasih. Mudah-mudahan ada rezekinya. Tiba-tiba cek Allah tak catat tak kombinasi, terboga baju koko ada nggak? Banyak aja sini, foto si Paris lagi belakang ya. Kenapa yang gede? Ketua. Anda lagi ngajarin di sana, ngajarin di Kalimantan, Hadroh. Ditanya kata polisi, Bib izin, kalau berkenan saya mau masukin nama Habib di syair. Pak Kapolda apa gitu? Kapolda pembina kami dan Abdullah bin Syahab pemimpin kami asupkan ya kan? Ya masukin, asal jangan foto anak aja masukin ya. Tuh pakai itu aja masukin. Nah di sini nanti foto belakangnya tuh. Ya. Om Faris, wah. Ya. Jadi insya Allah dengan niat baik, tapi alhamdulillah nggak ada kendornya. Nih tim hadroh kombinasi ini nggak ada kendor. Semangat aja. Padahal kalau dilihatin asupan mereka sedih, tapi semangat terus, masya Allah. Karena niatnya bukan mau ini mau itu. Ya. Niatnya nyenengin orang, nyenengin Nabi, nyenengin pokoknya nyenengin umat. Orang, maaf, ente kalau mau tanya satu-satunya masuk sini sebagian kenapa? Pasti ada yang karena hadroh. Ayo, iris kuping anda kalau anda bohong. Ayo, ente tanya. Kalau mau ini mah nggak mau malu maksud tanya. Kenapa ente bisa masuk sini? Enak aja ngedengerin. Ini dakwah mereka setiap ayat kan 3 minggu sekali bagian isinan. Ini mau gak minggu ngisinan aja. Bagus dakwahnya terus-terusan. Ya, mudah-mudahan gak lama lagi ada baju. Ya paling 1,5 juta ya. Nah, ya nggak tahu itu mah. Mas Sandi, katanya
Oh, nggak apa-apa. Ada lambang sponsor. Bebek goreng. Nggak apa-apa, berkah ya kan? Jadi kan terbang bebek goreng hiber ya. Ya insya Allah. Enggak dari Mas Andi, dari siapa aja. Yang penting niatnya jangan berubah. Antum semangat ya. Biar Nabi Muhammad melihat kita. Jangan gitu. Pokoknya jangan ini. Munsyidnya udah ajib. Hadrohnya udah internasional ini, cuma belum berangkatnya aja. Tapi udah kalau bilang hadroh mana internasional, tapi belum berangkat, gitu aja. Masih di domestik, nggak keluar ya. Domestiknya Pancasang nih. Ya. Akhir insyaallah. Mudah-mudahan nanti ada rezeki dari mana aja. Mudah-mudahan nantinya baju ya 15 kodi lah ya kan. Lumayan. Kalau saya kamu ngasih 15 kodi, 1 kodi cukup ya. 1 kodi cukup insyaallah. Nggak sampai 5 juta enggak. Mungkin segitu dari Al-Bagir. Kurang lebihnya Al-Bagir mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau bercanda. Maaf, karena kalau terlalu serius ngantuk. Ya. Ini biar naik juga nih hadrohnya. Biar habis ini yang mau manggil hadroh lewat tanah aja, nggak mau minta bacaan kontrak. Ya, bagi hasil. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala Nabi Muhammad